low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Megawati Hangestri masih berjuang rebut tempat di skuad utama Manisa BBSK. Nama Megawati Hangestri Pertiwi kembali menjadi sorotan. Bintang voli kebanggaan Indonesia yang kini merumput di Turki bersama Manisa BBSK ternyata masih harus berjuang keras untuk mengamankan posisinya di skuad utama. Dari unggahan media sosial resmi klub, publik mulai menyadari sebuah pola menarik. Dalam sesi latihan yang selalu ditutup dengan pertandingan internal, Mega kerap kali ditempatkan bersama kelompok pemain baru. Bukan dengan para senior atau skuad inti, melainkan bersama wajah-wajah anyar seperti Tanya Grosser dan Gizem Tugrul. Sementara itu, kubu seberang yang lebih sering meraih kemenangan dalam sparring internal didominasi para nama besar Manisa BBSK, di antaranya Denis Emerelli, Ece Kosdere, Cansu Yildiz, hingga Duygu Uncu. Pola ini pun memunculkan spekulasi. Apakah Megawati Manang belum masuk dalam rencana utama pelatih Gorkem Kazan untuk musim baru? Padahal bila menengok kiprahnya di laga uji coba, performa Megatron, julukan Megawati, sama sekali tidak bisa dianggap remeh. Debut meyakinkan, bukti ketajaman sang Megatron. Sejak resmi menandatangani kontrak pada 17 Agustus 2025, Mega langsung diberi kesempatan unjuk gigi. Debutnya hadir pada pertandingan uji coba melawan Altinordu, Jumat 29 Agustus. Hanya butuh beberapa menit di lapangan, Mega sudah mampu membayar kepercayaan pelatih dengan torehan 2 servis ace. Ia sempat diistirahatkan di set kedua, lalu kembali masuk pada set ketiga. Hasil akhirnya, Manisa BBSK menyapu bersih laga tersebut dengan skor telak 4-0. Ujian berikutnya kembali datang saat menghadapi tim yang sama. Di laga uji coba kedua, Mega turun sebagai starter dan tampil eksplosif. Sorotan publik mengarah padanya setelah sukses mencetak 8 servis beruntun di set pembuka. Sebuah pencapaian yang tidak mudah, bahkan bagi pevoli kelas dunia sekalipun. Penampilan gemilang itu dianggap sebagai sinyal kuat bahwa Mega punya kapasitas lebih dari cukup untuk menempati posisi inti. Namun perjalanan menuju skuad utama ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Sorotan publik, harapan, dan kekecewaan fans. Kehadiran Megawati memang membawa magnet tersendiri di Turki. Nama besarnya di kancah Asia, serta gaya bermain agresif khasnya, membuat banyak orang percaya ia bisa menjadi salah satu senjata mematikan Manisa BBSK. Akan tetapi, dalam 3 pertandingan pramusim terakhir, kenyataan di lapangan berkata lain. Mega lebih sering terlihat duduk di bangku cadangan. Setelah debut gemilang, menit bermainnya mulai berkurang drastis, bahkan hanya turun 1 set ketika Manisa menghadapi Merinos. Kondisi ini memicu reaksi emosional dari para pendukungnya. Salah satu komentar fans di Instagram berbunyi, "Lihat Mega cuma di pinggir lapangan jadi kasihan, pasti dia juga merasa gimana? Padahal dia pemain yang berlaga di Liga 1, tapi di sini Liga 2 malah kebanyakan cadangan saja." Ungkapan itu seakan mewakili kegelisahan banyak penggemar, khususnya publik Indonesia yang terbiasa melihat Mega tampil dominan bersama Red Sparks di Liga Korea. Strategi pelatih dan jalan panjang musim baru. Meski begitu, keputusan pelatih Gorkem Kazan tentu tidak bisa dibaca semata-mata dari kacamata fans. Masa pramusim sejatinya memang fase eksperimen, saat dimana pelatih mengutak-ngatik formasi, mencoba kombinasi baru, dan mencari chemistry terbaik di lapangan. Menempatkan Mega bersama para pemain anyar bisa jadi bagian dari strategi jangka panjang, agar ia lebih cepat menyatu dengan sistem permainan. Apalagi Manisa BBSK menargetkan musim 2025-2026 sebagai momentum kebangkitan setelah musim sebelumnya hanya mampu bertahan di papan tengah. Harapan terbuka untuk Megawati Hangestri Pertiwi. Masih ada waktu, masih ada ruang, dan masih ada banyak peluang bagi Megawati untuk membuktikan diri. Ia sudah menunjukkan kualitas lewat servis mematikan dan spike keras yang menjadi ciri khasnya. Kini yang dibutuhkan hanyalah konsistensi, kesabaran, serta keyakinan untuk terus bekerja keras. Fans boleh kecewa, namun jalan Megawati di Turki baru saja dimulai. Musim panjang menanti, dan siapa tahu, justru di saat-saat krusial nanti, Megatron akan menjadi penentu kemenangan Manisa BBSK. Satu hal yang pasti, perjalanan Megawati Hangestri Pertiwi di Eropa bukan sekedar tentang menit bermain, tetapi juga tentang pembuktian diri, bahwa seorang bintang dari Jember bisa bersinar di panggung internasional melawan segala tantangan dan keraguan. Even when you feel low, you can still go. Even when
when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Tarik Almi Sports Halonu menjadi panggung bagi Megawati Hangestri Pertiwi untuk memperlihatkan dirinya dengan seragam baru Manisa BBSK. Pada laga kali ini, Megawati Hangestri kembali turun sebagai starter dan bermain di set pertama. Berbeda dengan laga sebelumnya, Manisa BBSK memilih untuk menurunkan skuad terbaiknya di set pertama. Dua pemain asingnya, Megawati Hangestri serta Tanja Grosser, didampingi Dwi Gugunesh, Marvian Nur Öztürk, Ece Kosdere, dan Firdevs Kiramici bermain di set pertama. Set pertama dimulai dengan ritme cepat. Firdevs Kiramici, middle blocker Manisa, membuka skor lewat quick attack yang bersih. Sorak penonton langsung menggema. Namun Merinos SK, lawan yang juga ingin unjuk gigi di laga pramusim, segera membalas. Bola quick dari sisi tengah menembus blok, membuat skor imbang. Ketegangan awal langsung terasa. Setiap kesalahan kecil bisa membuat momentum berpindah tangan. Megawati yang malam itu ditempatkan di posisi 4 sejak rotasi awal belum mendapat banyak bola. Umpan-umpan dari setter Dwi Gugunesh masih banyak diarahkan ke Kiramici dan Tanja Grosser. Namun dari awal sudah tampak jelas bahwa peran Megawati bukan sekadar pencetak angka. Ia aktif melakukan cover, menjaga pertahanan lapangan belakang, dan beberapa kali menyelamatkan bola yang hampir jatuh. Para penonton mungkin melihat angka di papan skor, tapi mereka yang memahami voli tahu kontribusi seperti itu sama pentingnya dengan spike keras. Skor sempat berbalik 1-2 setelah serangan Kiramici melebar. Kegugupan terlihat dari wajah beberapa pemain Manisa. Namun Grosser, oposit asal Jerman, menunjukkan kelasnya. Sebuah spike menyilang yang keras menghantam lantai pertahanan Merinos dan kembali menyamakan skor. Momentum ini menjadi titik balik kecil, membangkitkan kembali semangat tim. Megawati bertepuk tangan keras, memberi dorongan pada rekan-rekannya. Gestur kecil, tapi memberi energi. Saat giliran servis pertama Megawati tiba, penonton bertepuk tangan, memberi semangat. Namun hasilnya belum sesuai harapan. Bola servisnya terlalu rendah dan menyangkut di net. Wajahnya sempat menunjukkan ekspresi kecewa, tapi segera dihapus dengan senyum tipis. Inilah pramusim, masa adaptasi, uji coba, dan pengenalan ritme. Skor menjadi 2-5 untuk keunggulan Merinos. Situasi ini membuat pelatih Manisa berdiri dari kursinya, memberikan instruksi cepat. Momentum berubah perlahan ketika Mervenur, outside hitter Turki muda, mencetak poin lewat back attack. Rotasi pun bergerak, skor berubah menjadi 4-5. Pertandingan makin sengit. Sebuah rally panjang terjadi, dimulai dari spike Merinos yang diblok sebagian oleh Grosser. Bola kembali ke area belakang Manisa, nyaris jatuh, tapi Megawati berlari cepat dan menjatuhkan tubuhnya untuk menyelamatkan bola. Meski akhirnya rally itu berakhir dengan poin untuk Merinos, sorak penonton justru lebih besar saat melihat aksi penyelamatan Megawati. Bukti nyata bahwa kontribusi tak selalu tercatat di statistik. Ketika papan skor menunjukkan 5-5, suasana semakin panas. Manisa tampak lebih percaya diri. Pada rotasi berikutnya, sebuah attack error dari pemain Merinos memberi keunggulan 8-7 untuk tuan rumah. Sorakan makin membahana, dan energi tim terlihat semakin solid. Di momen inilah Megawati kembali ke rotasi depan. Kali ini, ia tidak menyia-nyiakan kesempatan. Poin pertamanya hadir lewat smash lurus dari posisi 4. Bola dilepaskan dengan cepat, keras, dan sulit ditebak. Libero Merinos yang berusaha menahan hanya bisa melihat bola melesat dan menghantam lantai. Arena bergemuruh, dan Megawati tersenyum tipis sambil menepuk dada. Itu bukan sekadar poin pertama di papan skor, tapi juga tanda pengumuman bahwa Megawati sudah hadir di Turki. Setelah itu, permainan Manisa semakin terkontrol. Kiramici melancarkan slide attack yang menambah jarak skor menjadi 14-12. Setter Dwi Gugunesh yang sebelumnya banyak memberikan umpan tengah, kali ini justru tampil sebagai pencetak angka. Ia berhasil mencatat monster block yang mematikan serangan lawan. Papan skor bergerak 15-12 dan momentum sepenuhnya di tangan tuan rumah. Mervenur benar-benar tampil sebagai motor serangan Manisa. Spike dari posisi 4 hampir selalu berbuah poin.
Lawan tampak kewalahan membaca arah serangannya. Sementara itu, Tanja Grosser menunjukkan variasi pipe attack yang memukau. Serangan cepat dari belakang garis 3 meter membuat Merinos tidak siap mengantisipasi. Kombinasi Grosser dan Nur menjadikan serangan Manisa lebih variatif dan berbahaya. Megawati kembali mendapat sorotan ketika ia mencatat poin kedua lewat monster block. Bola spike dari outside Merinos ditutup rapat olehnya. Poin itu membuat skor semakin menjauh, sekaligus memperlihatkan kualitas blok Megawati yang dikenal tajam sejak di KVW. Penonton kembali bersorak, dan rekan-rekannya mendekatinya untuk memberi tos. Megawati menepuk tangannya ke udara, memberi tanda bahwa dirinya siap memberi lebih. Memasuki angka 20, Merinos mulai kehilangan fokus. Servis mereka beberapa kali error, sementara Manisa makin nyaman menguasai tempo. Blok-blok rapat di depan net, cover solid di belakang, serta variasi serangan dari semua lini membuat keunggulan terus melebar. Skor bergerak cepat ke 23-16 dan wajah frustasi tampak jelas dari kubu Merinos. Set pertama akhirnya ditutup lewat spike keras yang tidak mampu dikembalikan oleh pertahanan Merinos. Skor akhir 25-17 untuk Manisa BBSK. Penonton berdiri memberi tepuk tangan panjang. Para pemain Manisa merayakan dengan senyum puas. Sementara itu Megawati tampak tenang. Ia tahu ini baru permulaan. 2 poin memang bukan jumlah yang besar bagi seorang oposit sekaliber Megawati. Namun set pertama ini memberikan gambaran jelas tentang perannya di tim baru. Ia tidak sekedar pencetak angka, tapi juga benteng pertahanan, penghubung transisi serangan, dan simbol energi di lapangan. Adaptasi dengan setter masih butuh waktu, tapi kontribusinya dalam cover dan blok sudah terasa sejak menit pertama. Suasana di arena malam itu seakan mengirimkan satu pesan. Perjalanan Megawati di Manisa baru saja dimulai, dan publik Turki akan segera melihat lebih banyak lagi dari Megatron yang selama ini dikenal sebagai salah satu oposit paling berbahaya di Asia. Set pertama ini hanyalah pembuka dari kisah panjang yang menantinya di musim baru.